Shalom saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang limited atonement atau penebusan terbatas, dan kita temukan keseimbangannya harusnya bagaimana, maka kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sebetulnya sudah sering dibahas, saudaraku, yaitu tentang predestinasi. Predestination ini terambil dari poin yang kedua dari tulip, yaitu unconditional election. Artinya pemilihan Tuhan untuk siapa yang akan menjadi umat tebusan itu nggak ada syaratnya, artinya tanpa syarat. Harus begini, harus begitu, enggak. Tapi memang Tuhan memilih begitu, itu hak prerogatifnya Tuhan. Nah saudara, ayatnya ada di Roma 8, kita lihat ya, ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, jadi sejak semula pemilihan itu dibuat oleh Tuhan. Dari Alfa dan Omega, dari semula gitu ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, diulang lagi ya, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Maksudnya begini saudara, bahwa saudara, saya, kita semua yang bisa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita yang mengasihi Dia, ya kalau kita lihat ayat yang ke-28 itu, poin mengasihi Dia itu penting sekali digarisbawahi. Nah, kita kok bisa mengasihi Dia, kok kita bisa percaya pada Dia, kok kita ini bisa jadi orang Kristen, orang percaya, itu semua adalah pilihan Tuhan. Jadi Tuhan memilih dan Tuhan menentukan sejak semula. Jadi penentuannya itu memang sejak semula dalam pengetahuan Tuhan yang kita tidak boleh sentuh itu. Tujuannya ada, yaitu supaya saudara, saya, kita semua yang sudah percaya ini menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau orang ditanya, kamu jadi Kristen tujuannya apa? Jangan jawab salah, saudara. Ya supaya aku diberkati, supaya aku sehat. Bukan. Kita ini jadi Kristen, jadi anak Tuhan, kita ini percaya Yesus supaya kita ini bertumbuh di dalam iman dan karakter kita menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Gambar dari Yesus, karakter Yesus, sifat Yesus. Itu saudara, tujuan kita diselamatkan. Jadi kalau saudara dan saya masih punya kesempatan untuk kita belum pulang ke surga, ya artinya kita belum dipanggil pulang, ya ini kesempatan untuk kita terus menjadi semakin serupa dengan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Nah caranya bagaimana? Ya baca riwayat Tuhan Yesus, apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia perbuat. Nah kita tiru itu, kita berdoa minta Roh Kudus tolong supaya kita diubahkan menjadi semakin mirip dengan contoh teladan kita, yaitu Tuhan Yesus. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini di sini dikatakan kita ini seakan-akan menjadi adik-adiknya dari saudara sulung kita, yaitu Tuhan Yesus, dan kita ini harus mengikut Dia, mengikut kakak sulung kita ini, dan kita harus meniru teladan Dia. Nah, ayat 30, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Nah, ini berbicara tentang panggilan. Saudara dan saya, kita semua dipanggil. Dipanggil oleh Tuhan untuk apa? Untuk nanti kita lihat ayat berikutnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dibenarkan oleh penebusan yang Dia kerjakan. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga
dimuliakannya. Jadi Tuhan punya tujuan yang indah sekali buat kita sekalian, supaya kita ini boleh beroleh kemuliaan bersama-sama dengan Dia. Dan puncak dari kemuliaan itu nanti ketika kita menjadi mempelai Kristus. Nah, saudara, tentang predestinasi ini kan ditentukan sejak semula begini-begini. Itu bagi kita, biar itu kita terima. Tuhan, aku enggak tahu mengapa Engkau memilih aku enggak ngerti mengapa Engkau memanggil aku dan memilih aku dan menjadikan aku anakmu, tetapi aku hanya bisa bersyukur, berterima kasih. Jadi itu enggak usah dipertanyakan dengan pertanyaan, mengapa orang lain tidak? Begitu ya, tidak perlu, saudara. Kemahatauan Tuhan itu nggak usah kita sentuh. Kemahakuasaan dan kemahatauan dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu nggak perlu kita sentuh. Itu perlu kita terima untuk diri kita. Nah, kita akan masuk dalam ayat-ayat yang lebih lebih membuat bingung banyak orang Kristen ya. Kita lihat di dalam Roma 9. Saya bacakan ayat yang ke-10. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribkah yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Ini bicara tentang Ishak yang menikah dengan Ribkah dan kemudian melahirkan akan Israel, atau melalui Yakub itu melahirkan Israel, yaitu umat pilihan Tuhan. Ayat 11, sebab waktu anak-anak itu, maksudnya adalah Esau dan Yakub, belum dilahirkan. Nah, ini kan sebetulnya saudara. Belum dilahirkan ya. Ya. Dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Jadi wong belum lahir ya belum bisa melakukan perbuatan apapun ya kan, baik atau jahat. Supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Bukan berdasarkan perbuatan, berdasarkan panggilan. Kata panggilannya ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya dimana berdasarkan Ia yang memanggil, Dia yang memanggil. Jadi berdasarkan pribadi Tuhan. Jadi ini bicara tentang haknya Tuhan. Tuhan punya rencana, pemilihan. Dia memilih yang seperti apa itu urusan Tuhan, itu hak Tuhan, dan itu adalah hikmat kebijaksanaan Tuhan. Itu area yang tidak bisa, ranah yang tidak bisa kita sentuh, saudaraku. Dikatakan kepada Ribkah, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda. Jadi sebelum lahir itu Tuhan sudah berfirman bahwa nanti adiknya ini akan menjadi tuan. Artinya menjadi yang terutama di mata Tuhan. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ya kalau kita bedah lebih lanjut, ya Esau mengapa dibenci? Karena ada ini gitu ya. Menolak, memandang rendah hak kesulungan, begini-begini. Yakub meskipun banyak kelemahan, tapi dia peduli dengan perkara-perkara rohani, hak kesulungan, berkat dari bapaknya dan sebagainya. Tapi kalau soal baik jahat, menurut saya, menurut ukuran manusia, dua-dua ya sama-sama punya kelemahan, saudara. Jadi kembali kepada ketetapan Tuhan, pilihan Tuhan. Nah, kemudian ayat 14, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, apakah Allah tidak adil? Mustahil dikatakan oleh Rasul Paulus. Kemudian dilanjutkan, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Di sini ya sepertinya semau gue, mau-maunya gue gitu ya. Tuhan mau berkata, aku mau berbelas kasihan pada siapa, itu ya urusanku, itu ranahku, itu hakku. Saudara, saya kasih tahu ya, Tuhan itu adalah satu pribadi yang betul-betul
independen. Dia tidak perlu dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Itu salah satu sifat Tuhan. Meskipun nanti juga ada sifat Tuhan yang begitu peduli dengan anak-anaknya, dengan umat manusia, sehingga dia rela mati bagi manusia yang berdosa, itu soal lain. Tapi ada satu karakter yang sedang dibahas oleh Rasul Paulus di sini, yaitu independensi dari Allah yang aku mau begini, aku mau begitu. Ini harus terima, saudara. Jadi dia itu adalah Tuhan yang punya kehendak dan tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan apa yang dia punya mau. Itu ya. Kemudian ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi pada kemurahan hati Allah. Jadi penekanan dari Rasul Paulus di sini, ketika saudara dan saya bisa menjadi anak Tuhan, bisa menjadi umat tebusan, bisa menjadi anak-anak Allah, bisa percaya pada Yesus, dan beroleh pengampunan dosa oleh penebusan kuasa darahnya, maka itu bukan usaha kita, tapi itu kemurahan hati Allah. Penekanannya di sini. Nah, kalau saya bertanya pada diri saya sendiri, kamu itu siapa? Kok kamu bisa jadi anak Tuhan? Kok kamu bisa dipilih oleh Tuhan? Kok kamu bisa ditentukan oleh Tuhan dari semula bahwa kamu diselamatkan, bahwa kamu adalah milik kepunyaan Dia, bahkan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Apa modalmu? Nggak ada, saudaraku. Apa usahamu? Nggak ada sama sekali. Jadi itu yang mau diajarkan oleh Paulus. Tapi itu memang Tuhan mau menyelamatkan. Sudah, terima itu saja. Tuhan memang memilih, ya terima kasih. Itu saja, saudaraku. Ya, jadi predestinasi itu harus kita sikapi untuk pribadi kita. Kalau aku dipilih, aku bersyukur. Kenapa aku membingungkan dengan kenapa orang lain tidak? Ya, itu ranahnya Tuhan. Saya cerita sedikit, saudara. Kemarin saya membaca buku kisah tentang keluarga Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke itu 6 bersaudara. 4 kakaknya itu menolak Yesus di masa dewasa mereka. Masa remaja dan dewasa mereka menolak. Padahal ayah ibunya adalah hamba-hamba Tuhan. Reinhard menjadi hamba Tuhan luar biasa, yang dipakai Tuhan penuai jiwa terbesar ya, terbesar di dalam sejarah gereja di Afrika, saudara. Dia punya adik perempuan juga cinta Tuhan. Jadi 2 yang bawah ini, yang paling kecil ini, nomor 5 dan nomor 6, yaitu Reinhard Bonnke dan adiknya Felicia Bonnke ini, dua-duanya cinta Tuhan. Tapi 4 ini menolak, laki-laki 4 ini menolak. Ada Martin, ada Jurgen, ada siapa lagi itu nama-namanya. Kenapa mereka menolak? Karena mereka mempertanyakan. Pada waktu keluarga ini masih kecil-kecil ya, di anak-anak masih kecil-kecil, waktu itu zaman Perang Dunia Kedua, Jerman itu kalah perang, dan mereka harus mengungsi keluar dari Jerman, saudara. Itu ibu dari Reinhard Bonnke dan saudara-saudaranya ini mengajak 6 anaknya yang masih kecil-kecil itu melarikan diri, dan mereka bisa menemukan satu truk tentara, dan mereka bisa naik truk itu dan melewati akan danau yang sedang membeku pada waktu itu. Dan setelah danaunya itu dilewati oleh truk dia, danau itu akhirnya dibom oleh musuh, dan kemudian banyak truk-truk lain yang ada di belakang dia yang tenggelam. Jadi keselamatannya memang ajaib, saudara. Belum lagi ayahnya yang tadinya sakit TBC atau apa, zaman itu kan tidak bisa sembuh. Disembuhkan Tuhan sampai akhirnya menjadi hamba Tuhan. Nah, yang begini-begini ini
mestinya kan tinggal diterima dengan ucapan syukur. Bahkan ketika anak-anak dan ibunya itu sudah sampai di di dermaga, mereka bisa menemukan sebuah kapal yang berangkat menuju ke Denmark. Tapi kapal itu di tengah laut dibom, saudaraku. Kena bom sampai oleng. Tapi mereka selamat. Oleng tapi bisa lurus lagi dan bisa sampai Denmark dan mereka bisa tinggal di Denmark. Selamat. Nah, justru mujizat keselamatan, kesembuhan dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang membuat 4 saudaranya ini tersandung karena apa? Karena mereka bertanya begini, mengapa kok hanya kami? Kenapa kok keluarga-keluarga lain harus mati? Nah, di mana keadilan Tuhan? Tuhan nggak ada. Akhirnya mereka demikian, saudara. Nah, ini kan berarti kan sebuah pengembangan pemikiran yang bisa berbahaya. Berbahaya sekali, saudaraku. Jadi kita ini membaca yang seperti ini, justru jangan mempertanyakan keadilan Tuhan, tapi naikkanlah ucapan syukur bahwa bukan karena perbuatanku, bukan karena kebaikanku, aku dipilih. Bukan karena aku ini punya kelebihan ini dan itu, aku dipilih. Nggak ada sama sekali. Tuhan memilih saya, memilih saudara, memilih kita anak-anaknya, bukan karena perbuatan kita, juga bukan karena kebaikan kita sama sekali. Tapi itu adalah kemurahan hati Allah. Jadi, ayat 16 ya, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Jadi saudaraku, bicara predestinasi itu sebetulnya paling aman kita ini mengucap syukur bagi orang Kristen ya, mengucap syukur bahwa aku sudah Engkau pilih sejak semula. Sudah. Nah terus bagaimana dengan orang lain? Kita beritakan akan kasih karunia Tuhan kepada semua orang. Apakah mereka menerima atau tidak, itu kita bersungguh-sungguh hati memberitakan, bersaksi, dan membimbing mereka. Kalau mereka menerima, berarti mereka adalah orang-orang yang terpilih. Ketika kita memberitakan pada orang, mereka orang terpanggil. Ada terpanggil, terpilih, ada yang setia. Nah, saudaraku, kita harus menyikapi akan kebenaran tentang unconditional election ini. Apakah betul unconditional election? Ya, betul. Tetapi kita tidak boleh menjadikan itu justru sebaliknya, seperti saudara-saudara dari Reinhard Bonnke yang akhirnya berkata, di mana keadilan Allah? Mengapa hanya kita yang diselamatkan? Mengapa yang lain-lain pada meninggal dunia? Lah ya malah nggak ngucap syukur, malah akhirnya mempertanyakan keadilan Tuhan dan akhirnya menjadi tidak percaya pada Tuhan. Ini jebakan iblis, saudaraku. Ada hal-hal yang kita memang tidak ketahui. Di dalam hidup ini emangnya kita bisa ngerti semuanya. Bukankah kemuliaan Tuhan itu merahasiakan sesuatu? Kita boleh menyelidiki, tetapi ada sampai titik tertentu kalau itu tidak disingkapkan, itu adalah bagian Tuhan, ranah Tuhan. Ranah kita adalah kita punya free will, kita punya free choice, kehendak bebas, pilihan bebas. Untuk apa? Untuk mengasihi Dia, untuk setia dan taat pada Dia. Dan mengucap syukur bahwa kita sudah diterima menjadi anak-anak-Nya. Saya kira pandangan ini harus kuat di dalam diri kita menyikapi akan satu kata, yaitu predestinasi. Tuhan Yesus memberkati.